Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati, NIM 19052075. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pada video kali ini akan menampilkan mengenai penerapan metode ceramah pada pembelajaran dengan materi topik keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah definisi dari keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yang mana keberagaman merupakan suatu ketetapan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana keberagaman ini merupakan suatu anugerah yang besar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada negara kita Indonesia, yang mana untuk mengelola sebuah keberagaman itu sangatlah susah. Maka dari itu kita menjadi sangat bersyukur karena dengan apa diberikan anugerah keberagaman ras, suku, budaya, bahasa, ataupun yang lainnya pada negara kita ini. Nah, bagaimana kita menanggapi keberagaman ini tergantung dengan kitanya. Kalau kita dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola keberagaman ini, akan menjadi suatu kekuatan besar untuk membangun serta memajukan negara ini, sehingga memperkokoh kekuatan persatuan dan kesatuan dari negara ini. Namun, jika kita tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam mengelola keberagaman yang ada di negara kita ini, akan menjadi suatu konflik yang besar yang bisa untuk memecah masyarakat Indonesia menjadi daerah-daerah bagian yang tidak ingin bersatu dengan daerah lainnya. Apa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah negara kita Indonesia ini terletak pada wilayah yang sangat strategis, yang mana di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan wilayah Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga membawa pengaruh terhadap kebudayaan masyarakat di Indonesia, yang mana dengan kedatangan bangsa asing ke wilayah negara kita dengan perbedaan ras, bahasa, serta bangsa, sehingga terjadinya kemajemukan ras, bahasa, dan bangsa di Indonesia. Nah, faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Karena hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia susah untuk berhubungan dengan masyarakat lain di berbeda pulau. Karena itu, kebudayaan pun dikembangkan berdasarkan lingkungan serta kemajuan wilayah masyarakat itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan ras, budaya, bahasa, daerah. Terus peranan laki-laki serta perempuan juga berbeda antar wilayah ataupun daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah kondisi alam masyarakat, yang mana kondisi alam ini sangat mempengaruhi terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di pegunungan, dekat pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pasti memiliki perbedaan mata pencaharian, bentuk rumah, kesenian, pakaian, bahasa, sehingga hal ini, kondisi alam ataupun lingkungan masyarakat juga mempengaruhi terhadap keberagaman yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan mudahnya sarana komunikasi dan transportasi antar masyarakat, walaupun perbedaan jarak maupun yang lainnya, juga dapat menjalin komunikasi dengan baik. Namun, apabila komunikasi terbatas, maka komunikasi serta
hubungan antara masyarakat juga terhambat karena tidak adanya transportasi dan komunikasi yang mendukung. Lalu faktor penyebab keberagaman adalah keberagaman suku di Indonesia. Keberagaman suku atau suku bangsa yang sering juga kita sebut dengan etnik merupakan gabungan sosial yang dibedakan antara golongan-golongan sosial yang memiliki ciri-ciri paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain adalah adat istiadat, sistem kekerabatan, bahasa daerah, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh jumlah suku yang menetap di wilayah Indonesia yang sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah keberagaman agama atau kepercayaan pada masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman agama dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai keberagaman agama. Nah, keberagaman agama ini tidak boleh dijadikan penghambat dalam suatu pergaulan. Kita sebagai pelajar harus bisa mempunyai sikap toleransi, menghormati, menghargai, serta bekerja sama antar pemeluk agama agar terwujudnya kerukunan hidup antar masyarakat Indonesia sehingga menjaga persatuan dan kesatuan dari negara kita yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia ini ada 5 agama yang diakui. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Keberagaman ras di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras yang disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia dan sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, beberapa ras yang ada di Indonesia adalah yang pertama adalah Malayan Mongoloid, yang kedua adalah Melanesoid, yang ketiga adalah Asiatic Mongoloid, yang keempat adalah Kaukasoid. Nah, keberagaman ras ini berpotensi untuk menyebabkan konflik antar masyarakat Indonesia yang tidak hanya merugikan antar kelompok saja, namun masyarakat secara keseluruhan. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai ataupun menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, persahabatan antar masyarakat Indonesia sehingga terwujudnya perdamaian. Hal ini juga sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Adalah keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Pada kehidupan manusia tidak hanya terdapat keberagaman ras, suku, dan agama, tetapi juga keberagaman masyarakat. Pada sosiologi terdapat istilah kelas sosial. Dengan adanya kelas sosial ini terdapat tingkatan-tingkatan golongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu tingkatan kelas tinggi, sedang, dan rendah yang ditandai dengan ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok dalam sistem sosial. Namun, keberagaman antar golongan ini tidak boleh menjadi penyebab perpecahan ataupun konflik antar masyarakat di Indonesia. Karena keberagaman ini diharapkan bisa menjadi pendorong dalam membangun persatuan dan kesatuan antar masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pergaulan sangat bagus untuk membangun, memperkokoh persatuan dan kesatuan antar masyarakat, yang mana contohnya kelas tinggi membantu kelas rendah, sehingga perbedaan golongan tidak boleh ditonjolkan demi kepentingan nasional. Walaupun hidup dalam masyarakat yang berbeda-beda golongan, tapi tetap terikat dengan satuan yang kuat dalam tanah air Indonesia, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antar golongan dalam lapisan masyarakat Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Menyikapi keberagaman tersebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua.
dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna. Walaupun bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, adat istiadat, agama, maupun yang lainnya, namun keseluruhannya itu merupakan persatuan dan kesatuan